Salam Bapak Ibu Saudara, keluarga kerajaan sorga. Oleh anugerah Tuhan, kembali kita pagi ini dipertemukan untuk belajar firman Tuhan. Masih tetap dalam kitab Keluaran, dan pagi ini Tuhan mengajar kita bahwa jika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya, Dia akan memberikan kepada kita 3 status kerohanian yang sangat tinggi. Yang pertama, Tuhan berkata di dalam ayat 5, Keluaran 19 ayat 5, berbunyi demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Di sini Tuhan menjanjikan sebuah status sosial kerohanian yang begitu luar biasa, di mana Dia berkata, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga, betapa mulianya status ini. Dari segala bangsa yang ada di dunia ini, ada ratusan bangsa di dunia ini, ada jutaan suku di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan ini berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka Aku akan menjadikan harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Aku akan menjadikanmu harta kesayangan-Ku sendiri. Harta kesayangan daripada Tuhan sendiri. Ini status yang pertama yang dijanjikan Tuhan jika kita menjadi orang yang mentaati dengan sungguh-sungguh firman-Nya. Status yang kedua, Tuhan berkata di dalam ayat 6, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi firman Tuhan ini yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan pada umatnya. Dia berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kerajaan imam itu berarti, saudara-saudara, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi mediator yang mewakili bangsa-bangsa lain di hadapannya adalah umat yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Yang Dia jadikan sebagai kerajaan imam, yaitu mediator antara dirinya dengan bangsa-bangsa lain, itu adalah mereka yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan perintah Tuhan, yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Saudara akan menjadi seorang imam bagi bangsa lain. Melalui saudara, saudara boleh bersyafaat untuk bangsa-bangsa lain di hadapan Tuhan. Melalui saudara, Tuhan menyalurkan berkat-Nya untuk memberkati banyak bangsa-bangsa melalui hidup saudara. Yang ketiga adalah status yang dikatakan dalam ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Status yang ketiga adalah menjadi bangsa yang kudus. Kata kudus memiliki dampak 2 konsekuensi, saudara-saudara. Kudus artinya dia bersih di hadapan Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, dia menjadi milik Tuhan. Dia menjadi milik Allah sendiri. Spesial menjadi milik Allah. Mungkin saudara mempunyai apa yang disebut sebagai pakaian spesial, di mana saudara tidak menggunakannya untuk hal yang sehari-hari. Saudara memisahkannya dari baju yang lain. Itu artinya itu menjadi baju yang kudus bagi saudara. Sangat spesial. Tuhan berkata hal yang sama. Jika engkau sungguh-sungguh melakukan perintah dan melakukan apa yang kuajarkan, maka engkau akan kujadikan sebagai bangsa yang kudus di hadapan. 3 status sosial rohani yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan berkata, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara bangsa-bangsa lain. Yang kedua, engkau akan menjadi kerajaan imam bagiku. Yang ketiga, engkau akan menjadi bangsa yang kudus di hadapan-Ku. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini, jelas Tuhan menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi orang yang memiliki status sosial yang dikatakan dalam kitab Keluaran 19. Tapi Tuhan juga menegaskan dalam ayat ini, 1 Petrus 2:9, tujuan mengapa Tuhan memberikan status sosial yang begitu mulia adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan dosa ke dalam kerajaan terang anaknya yang kekasih Yesus Kristus. Peliharalah, hiduplah, jalanilah ketiga status yang mulia ini. Jadikanlah dirimu sebagai pemberita perbuatan Tuhan yang dahsyat yang telah membebaskan kita dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan terang anaknya yang kudus, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Tuhan memberkati saudara hari ini. Amin.